Thank you everyone for being here today with us. Jadi seperti yang tadi Bernard bilang, thank you banget Bernard udah meluangkan waktunya hari ini untuk membicarakan tentang cuan from home ya, stok apa yang menarik Yes. saat ini dan misalnya dalam sebuah pandemi itu apa sih yang bisa kita beli. Jadi Ya. sebelum kita mulai, aku mau introduction soal Apiari dulu. Apiari itu adalah coworking space. Kita berlokasi di dua tempat, ada di Jakarta Selatan sama Jakarta Barat. Jadi saat ini tuh kami tutup karena COVID. Jadi kami fokus ke webinar. Jadi kami Ya. mengundang fasilitator seperti Bernard atau banyaklah industri expert yang berbicara hal-hal yang beda-beda seperti digital marketing, mental health and wellness gitu-gitu. Jadi misi kami itu emang dari pertama untuk membantu mengembangkan bisnis-bisnis komunitas kami. Jadi dengan sesi hari ini pun kami harap komunitas kami bisa belajar banyak soal saham ya. Yes, tentu Oke, saja. mungkin dari Apiari itu aja. Sekarang boleh nggak Bernard cerita soal Bernard dan Sukor Sekuritas? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih udah join event Apiari bersama Support Sekuritas. Jadi saya Bernardus Wijaya. Saya investor saham udah lumayan lama ya, udah dari 2016. Dan tentu saja saya sekarang menjabat sebagai direktur di Support Sekuritas, terutama di direktur equity dan business development. So, buat teman-teman yang pengen tahu soal saham maupun pengen buka rekening di Support Sekuritas untuk dapat rekomendasi-rekomendasi dari kami, teman-teman bisa klik nih link yang akan aku kasih, yaitu ifom.supportsekuritas.com. Ya, aku pin ya, aku boleh pin ya Jess ya. Dan Iya, teman-teman oke. bisa buka rekening di sini supaya dapat rekomendasi dari aku baik daily maupun monthly maupun weekly. Aku akan ada rekomendasi-rekomendasi. Dan tentunya event hari ini aku juga bakal rekomendasiin ke teman-teman kira-kira stok idenya apa buat besok hari. Tentunya akan ada semua di malam hari ini. Dan khusus buat nasabah Support Sekuritas ada intraday di grup Telegram kita, ada intraday stock recommendation yang teman-teman bisa tonton atau teman-teman bisa tahu apa recommendation dari kita. Seperti itu Jessica. Dan tentunya visi misi kita sama Jessica ya. Kenapa kita bisa ada event ini? Karena kita punya visi misi to empower people. Kita pengen Hmm. teman-teman walaupun ada di rumah tetap bisa produktif, tetap nggak stres karena nggak ada kegiatan, tapi ada aktivitas yang bisa meningkatkan value added diri teman-teman sehingga setelah COVID ini berakhir, teman-teman menjadi pribadi yang beda, pribadi yang lebih sukses dan lebih positif. Mantap Bernard. Oke, kita Yes. langsung mulai aja ya. Mungkin Oke. sebelum kita masuk ke dalam pasar modal, kita bisa mulai dengan menurut Bernard, apa sih dampak ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini? Nah, sebetulnya dampak ekonomi dari COVID ini tuh sangat banyak. Dan kita bisa identifikasi 8 hal ini dulu. Yang pertama, COVID ini menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja. Banyak orang di PHK dari sampai dengan 11 April kemarin 1,5 juta karyawan putus kerja dan dirumahkan. Dan banyak orang yang work from home nggak digaji. Tentunya roda perekonomian itu menjadi putus dengan orang-orang di kalangan yang menengah ke bawah terutama atau banyak sektor-sektor ya, seperti retail, seperti restoran, mereka harus menutup dan terpaksa pegawainya di PHK. Itu tentunya juga impact-nya lumayan kurang baik ya bagi perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua, kita mungkin orang yang di pasar modal tahu namanya PMI atau Purchasing Manager Index. Saat ini PMI Indonesia udah di bawah 50, yaitu hanya 45,3 di bulan Maret 2020. Apa dampaknya? PMI di bawah 50 itu artinya industri manufaktur di Indonesia sedang terkontraksi, belum bisa ekspansi. Supply-nya jauh lebih banyak daripada demand-nya. Banyak barang-barang yang nongkrong di gudang, sehingga cost of inventory dari banyak perusahaan, terutama perusahaan retail, terutama restoran-restoran, mereka terkontraksi. Mereka lebih banyak supply daripada demand. Impact-nya apa? Perekonomiannya melambat dan banyak bisnis-bisnis yang terpaksa harus menutup diri mereka dan banyak pengusaha-pengusaha yang terdampak buruk, bahkan banyak yang bangkrut di COVID ini. Hmm. Kemudian yang ketiga, penerbangan banyak dibatalkan. Penerbangan banyak dibatalkan, impact-nya apa? Impact-nya kota-kota yang mengandalkan perekonomian
dari pariwisata seperti Bali, Yogyakarta akan terdampak sangat signifikan. Mereka tidak mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan devisa, dan tentunya perusahaan-perusahaan seperti Garuda Indonesia, seperti Merpati, Lion Air, mereka istilahnya apa namanya, mereka terkontraksi, mereka tidak mendapatkan revenue, sehingga seperti banyak berita, mereka susah menggaji karyawannya, bahkan THR nggak dapat, seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi udah dijelaskan ya, pelayanan udara menurun, kelima angka turis menurun, dan keenam, sektor yang terdampak lagi adalah hotel dan restoran. Hotel dan restoran itu penurunan okupansi itu bisa mencapai 50%, bahkan sampai 90%, bahkan ada yang nggak terokupansi sama sekali. Itu betul-betul membuat bidang perhotelan mati. Seperti itu. Ketujuh, impor Indonesia turun, dan kedelapan, inflasi kita sangat rendah. Hanya 2,96% sampai bulan Maret. Impact-nya apa? Pertumbuhan ekonomi nggak jalan di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu dampak dari COVID di Indonesia. Dan mungkin aku bisa share gambar ya berkaitan tentang efek COVID-19 terhadap ekonomi. Nah, ini adalah circle dari macroeconomic diagram. Teman-teman bisa lihat. Di tengah ada government, ada informal business, formal business, household, financial sector, dan rest of the world. Dan dengan adanya COVID, banyak hal yang harus terdampak. Seperti contohnya, formal business, domestic supply chain terganggu. Kemudian mereka nggak bisa bayar pegawai. Nggak bisa bayar pegawai, konsumsi turun. Konsumsi turun, perusahaan real, bisnis real, melambat perekonomiannya. Dan itu akan berdampak terhadap perekonomian dunia, bahkan terutama Indonesia. Dan tentunya hal ini merupakan sesuatu yang berdampak terhadap IHSG di akhir Maret lalu, yaitu ketakutan akan adanya perlambatan ekonomi yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, thank you Bernard. Tadi ada yang nanya dari Tiki Rino, rekomendasi saham apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Benar. Stay tune aja Jadi, makanya teman-teman. Harus sampai selesai berarti ikutnya. Yes. Lalu ada juga yang nanyain minimal open rate, itu juga nanti ya dibahasnya. Yes, di belakang. Kita belajar dulu nih. Ya, jadi nanti lanjut, pandangan Bernard terhadap IHSG itu apa? Sekarang. Jadi gini, Corona terhadap pasar modal Indonesia atau terhadap IHSG itu dampaknya lumayan signifikan. Terutama kapan? Nih, aku tunjukin chartnya. Nih, sekitar tanggal 14 Maret sampai tanggal 26 Maret, IHSG mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal itu kenapa? Karena ketakutan masyarakat akan dampak COVID terhadap ekonomi. Dan waktu itu tergambar dari VIX Index yang menyatakan mengenai ketakutan pasar, kepanikan pasar terhadap indeks, itu tergambar di sini. Dan pada saat 19 Maret atau sebelumnya, bisa mencapai di atas 20, rata-rata di bawah 20, bisa mencapai 80. Ini menggambarkan kepanikan pasar yang sangat dalam, sehingga investor tidak lagi realistis. Dampaknya adalah IHSG, penurunannya sangat tajam, bahkan sempat mencapai angka 3.900. Itu sangat luar biasa dampaknya. Karena awal-awal itu panik. Waduh, COVID ini ternyata nggak cuma di China loh. Kena di Amerika, kena di Europe, bahkan Indonesia udah lebih dari 10.000 sekarang. Itu awal-awal investor tuh nggak berpikir pakai logika rasional mereka. Mereka berdasar ketakutan yang ditujukan oleh VIX rating, sehingga betul harga saham terkoreksi cukup dalam sampai 3.900. Tetapi saat di angka mencapai 3.900 itu, investor udah mulai realistis. Realistis bahwa oh ternyata dampak COVID ini tidak sedalam atau tidak sebesar yang mereka bayangkan. That's why IHSG saat ini udah mulai ada pembalikan arah. Jika aku tarik garis Fibonacci dari penurunan sampai puncaknya, saya tarik. IHSG kemarin sempat pulih hampir ke angka 5.000. Tetapi kembali ada penurunan. Kenapa penurunan? Karena waktu itu laporan Q1 di Amerika kurang baik, dan juga adanya trade war antara China dan Amerika yang mulai menyeruak lagi.
Nah, karena hal itu sempat indeks terkoreksi dan karena masih ada ketidakpastian mengenai COVID ini, tapi saat ini market udah mulai pulih dari sisi kepanikan. Mereka udah mulai berpikir logis. Aku tunjukin di fix index ya. Teman-teman bisa cari antar fix index, udah mulai logis dalam 1 bulan terakhir udah menurun dari 45 sekarang ke 31. Ini ide apa namanya? Ini tanda baik bahwa market udah mulai berpikir rasional. Dan saat ini indeks udah tertahan di support Fibonacci di angka 4.600. 4.602. Sehingga untuk esok hari diperkirakan indeks akan tertahan di 4.600 dan dengan resisten di sekitar 4.800. Tapi perkiraan setinggi-tingginya besok naiknya di angka 4.726. Jadi besok indeks diperkirakan akan menguat. Tapi semua ini akan bergantung terhadap sentimen malam hari ini, di mana Dow Jones apakah ada sentimen positif atau negatif, dan juga bursa Asia di besok pagi. Seperti itu, Jessica. Oke, menarik banget ya. Ini kayak Ya, udah mulai teknikal banget. Jadi kalau ada yang mau nanya bisa langsung di chat box-nya ya. yes. Aku juga sempat pas turun itu kan, aku juga hampir panik gitu loh. Kayak, wah udah beli dari tahun lalu, naik-naik, terus turunnya terjun banget gitu. Jadi, on to our next topic, kira-kira strategi apa sih yang harus dipakai untuk sukses di pasar modal saat ini? Pasar saham saat ini? Oke. Mau jawab pertanyaan dulu atau langsung lanjut nih? Ini ada yang tanya fixed index itu apa tuh? Oh, boleh-boleh, silakan. Oke. Jadi fixed index itu adalah indeks yang menunjukkan kepanikan pasar terhadap kondisi saat itu. Kepanikan apa yang diakibatkan dengan panik? Orang kalau panik pasti jualan barang. Udah nggak peduli dengan apa yang terjadi di pasar, karena orang panik, dia jualan. Nah, aku tunjukin lagi ya chartnya ya. 6 bulan terakhir. Kita bisa lihat, ini fixed index, waktu akhir Februari, waktu COVID belum sampai ke Amerika, belum menyebar secara menyeluruh di Eropa, dia masih di sekitar 15. Tetapi once dia merebak di Amerika, di mana waktu itu di Amerika sempat di lockdown beberapa kota. Di New York, di California, sempat kondisi darurat, bahkan di lockdown. Mereka pelan-pelan mulai panik nih. Ini kepanikan investor terlihat dari fixed rating ini. Dan bahkan paniknya melebihi panik di 2008, mencapai angka 82. Tahun 2008 kepanikan nggak nyampe 80, tapi tahun ini sampai 82. That's why orang panik ngapain? Orang panik ya jualan. Tergambar di IHSG dari 4 Maret, 5 Maret sejak fixed ratingnya meningkat, dia turun terus. Kemudian sampai dia pulih di tanggal 25 Maret, di mana dia mulai rebound, technical rebound sampai angka 4.300 dari 3.900. Seperti itu, Cando dan juga Jessica. Oke. Oke, mungkin balik ke pertanyaan tadi, kira-kira Oke. strategi apa nih yang harus dipakai biar kita bisa sukses di pasar saham saat ini? Oke, Jessica. Jadi kita sebenarnya teman-teman semua ada 3 strategi yang bisa kita pakai supaya kita sukses di pasar modal. Dan tentunya 3 strategi ini bisa disesuaikan dengan knowledge teman-teman, dengan willingness teman-teman untuk belajar, dan juga ditentukan oleh waktu yang teman-teman bisa lakukan atau teman-teman bisa spare untuk belajar tentang saham. Nah, ada 3 strategi. Strateginya apa? Yang pertama, yuk nabung saham. Yang kedua, investasi. Dan yang ketiga, ada swing trading. Saya akan bahas dari strategi yang pertama, yaitu yuk nabung saham. Nah, strategi yuk nabung saham ini strategi yang bisa dipakai sama Jessica. Yang benar-benar sibuk punya bisnis, yang nggak mau pusing, yang minimal jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun. Nah, yuk nabung saham ini strateginya apa? Strateginya itu kita invest di perusahaan yang track record-nya udah puluhan tahun. Dan selama puluhan tahun tersebut, perusahaan itu eksis dan mempunyai earnings growth yang tinggi. Dan di saat krisis pun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak tidak bangkrut, tidak jatuh saat krisis. Kemudian, sektor-sektor perusahaan tersebut terus dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan dari sini kita udah bisa lihat 2 sektor, yaitu perbankan dan consumer goods. Dan yang ketiga, chart jangka panjangnya teruji. Dalam jangka panjang, investor, terutama fund-fund asing maupun fund-fund lokal, big fund, big institution, tertarik
beli saham ini. Saat tahunya dia tertarik atau enggak apa? Kita lihat chart jangka panjangnya teruji. Dan perlu diperhatikan, yuk nabung saham, teman-teman jangan expect untung cepat. Minimal 5 tahun. Seperti aku ingetin terus ke Jessica kan, kamu kalau mau nabung saham, 2 saham ini, jangan mikir jangka pendek. Mikirnya jangka panjang, dan kalau bisa, beli rutin bulanan, tiap tanggal berapa ditentuin, atau kalau kondisi lagi krisis kayak gini, kita beli lamsam, atau beli sekalian banyak di harga yang bagus. Nah, harga bagusnya berapa, kita akan lihat. Jadi rekomendasi saya cuma 2 saham ya, untuk nabung saham, yaitu BBRI dan juga BBCA. Sekarang pasti pengen tahu ya, angkanya untuk lamsam bagusnya di berapa? Nah, kita bisa lihat di BBRI dari 2008 dari krisis, dia harganya kalau dengan harga sekarang dia di bawah 1.000. Sekarang masih 2.600. Jadi walaupun sempat terkoreksi dalam, BRI dalam 10 tahun kenaikannya lebih dari 3 kali lipat. Dari 800 ke 2.600, 300%. Mana ada instrumen yang walaupun krisis kenaikannya seperti saat itu. Nah, kalau lamsam gimana caranya? Di harga berapa? Ini aku kasih tahu harga belinya nih. BBRI kemarin sempat drop sampai di 2.200 dan Fibonacci retracement-nya adalah sebagai berikut. Aku udah gambarin buat teman-teman, jadi teman-teman nggak usah pusing mau lamsam di harga berapa. Kalau teman-teman expect ini bakal ke 2.200, ya boleh tunggu dulu. Tunggu sampai 2.200. Tetapi menurut saya, 2 titik ini udah merupakan best price. Harga berapa best price ya? Nih. BBRI teman-teman bisa masuk di harga closing kemarin. Di 2640 udah bagus untuk lamsam. Dia berada di Fibonacci 23,6%. Dari titik terbawah sampai tertinggi IHSG dari tanggal 24 Maret sampai 26 waktu itu. 2640 udah bagus. Dan saat ini IHSG sedang tertahan di support 4.600. Dan kemarin waktu IHSG naik, yang menyebabkan naik bukan sektor banking, tetapi sektor consumer. That's why banking kenaikannya belum gitu dalam. Seperti kita lihat nih. Banking kemarin malah mengalami penurunan lumayan nih. Sejak tertinggi di 3.200, sekarang di sekitar 2.640. Sehingga saya sarankan untuk BBRI udah bisa masuk besok hajar kanan di 2640 sampai range 2750. It's very good, it's very cheap untuk dalam jangka panjang. Kemudian untuk BBCA. Nah, BBCA ini kemarin udah lumayan ketahan cukup tinggi ya. Jadi waktu bank-bank yang lain pada merosot, BBCA ini lumayan naik nih sejak tanggal 1 Mei ya, tanggal 30 April sampai kemarin Mei, dia kenaikannya lumayan signifikan. Kemarin tertahan di support 23.600. Nah, menurut saya, kalau saya prefer BCA atau BRI. Untuk harga yang sekarang, saya prefer BBRI. Tetapi BBCA ketahanannya cukup kuat. Karena fund-fund di luar negeri, kalau pertama kali masuk ke index fund ke Indonesia, masuknya pasti BCA. Karena dia weighting IHSG-nya paling tinggi dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Sehingga aku saranin buat teman-teman, kalau mau masuk bertahap, bisa di 4 titik ini. Kalau bisa dapat 26.300, bagus. Masuk 25% di sini. 25% masuk di 25.400. 25% bisa masuk di 24.600. Dan 25% bisa di 23.700. Dan kalau untuk banking, saya sarankan untuk yuk nabung saham hanya di 2 saham ini. Karena track record dalam jangka panjang, 2 saham ini yang paling bagus dibandingkan dengan BBRI maupun BBNI. Untuk BBRI maupun BBNI, saya lebih prefer pakai strategi value investing maupun strategi swing trading. Seperti itu, Jessica, untuk strategi yang pertama. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang pertama dulu nih. Oke, tadi ada yang nanya kalau Unilever gimana? Tadi kan Bernard bilang consumer goods juga bisa ya kalau buat nabung. Consumer goods juga bisa. Tetapi aku tunjukin chartnya lagi ya. Bagaimana Unilever ini dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, consumer goods lebih volatile dibandingkan tadi chartnya BBRI maupun BBCA. Dia masih ada puncak lembah, dan
dalam setahun terakhir dia cenderung ada penurunan karena valuasinya udah lumayan mahal. PE-nya untuk Unilever udah lebih dari 30 dibandingkan BCA, PE-nya masih 20-an, PBRI masih belasan. Dia termasuk paling mahal price dibanding earnings-nya. Sehingga banyak orang kurang tertarik untuk masuk Unilever. Dan dalam jangka panjang lebih bagus BCA dan BBRI yang udah teruji banget. Aku tunjukin ya grafiknya ya. Ini kan Unilever masih ada lembahnya ya. BBCA gimana? BBCA cenderungnya naik terus. Nih, misalnya yang saya maksimal ya. Tuh, lihat. Lembahnya nggak sedalam Unilever tadi. BBRI gimana? BBRI juga dalam jangka panjang lembahnya nggak sedalam Unilever. That's why untuk yuk nabung saham ya, khusus strategi ini, saya sarankan 2 saham itu saja. Nanti untuk saham-saham lain saya diskusikan di strategi lain ya. Kita ada strategi lainnya yaitu investasi dan juga swing trading. Nanti kita akan bahas bareng Jessica. Oke. Mau lanjut atau kita pertanyaan dulu nih sebelum ke strategi investasi dan juga strategi swing trading? Mungkin lanjut dulu kali ya. Lanjut Ke dulu ya. nomor 2 dan 3 tadi, iya. Oke. Nah, strategi yang kedua apa? Strategi yang kedua adalah investasi saham. Di investasi saham itu kita melihat saham itu bukan hanya 4 huruf yang naik turun, ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Tetapi kita membeli perusahaan. Kalau teman-teman nonton film Itaewon Class, Park Sae-roy, nonton nggak Jessica? Enggak. Aduh, harus nonton, itu filmnya bagus banget. Di situ si Park Sae-roy di Itaewon Class membeli perusahaan jangga. Karena dia percaya bahwa perusahaannya itu perusahaan bagus, bikin restoran bagus, dan earnings-nya terus ada. Sehingga sampai gede, dia beli saham jangga. Tuh, pada nonton kan? Jadi teman-teman udah tahu ya, kalau investasi itu mikirnya kayak Park Sae-roy. Mikirnya aku beli perusahaan, bukan cuma beli untuk jangka pendek. Nah, investasi saham itu yang dilihat apa? Yang pertama, kesehatan perusahaannya. Kesehatan perusahaannya itu terlihat dari dia punya balance sheet yang kuat. Dia punya net cash. Sehingga waktu utang kayak gini, waktu kondisi krisis kayak gini, dia punya kemampuan untuk bayar utang. Dan kemudian dia punya low DER atau low debt equity ratio. Jadi hutang dibandingkan dengan equity-nya jauh lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan earnings-nya konsisten. Dan terutama saat COVID gini, kita cari perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak negatif dari coronavirus. Atau perusahaannya itu, dia memiliki earnings recovery yang cepat dibandingkan dengan saham-saham lain. Yang ketiga, kita harus lihat track record dari manajemen perusahaan. Apakah ownernya itu suka mainin sahamnya atau gimana, reputasinya bagus atau enggak. Itu perlu kita perhatikan sebagai investor. Karena seperti misalnya saya invest misalnya di BBCA, saya percaya Jarom sebagai shareholder-nya BCA, dia bisa mengembangkan BCA dan dia tidak akan bocuanin investor-investornya. Seperti itu. Dan yang keempat adalah valuasi sahamnya murah. Dan kita bisa melakukan juga analisis top down. Jadi ini semua itu udah rangkuman dari analisis top down dalam memilih saham. Jadi kita udah melihat variabel ekonomi makronya gimana, industri yang berprospek baik itu apa, dan analisis perusahaan terbaik. Dan aku come up sama 3 perusahaan yang bisa aku suggest buat teman-teman untuk investasi. Karena sangat diuntungkan dengan adanya COVID. Oke, apa itu? Yang pertama, industri media. Seperti kita ketahui, saat ini kita work from home. COVID jarang di rumah. Bukan jarang di rumah. Hampir nggak pernah pergi. Di rumah terus. Sehingga TV yang nonton semakin banyak. Apalagi TV-TV yang mid-low kelasnya, Indosiar dan SCTV. Dia itu market share-nya dibandingkan dengan MNCN. Kalau Indosiar dan SCTV digabung, yaitu SCMA, lebih gede daripada Global TV, Metro TV, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kita lihat lagi dari COVID ini, pemasukan ikan itu kemungkinan tidak akan menurun secara signifikan. Bahkan bisa dibilang bisa stabil. Kenapa? Karena kan sekarang e-commerce banyak bakar duit. Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dan e-commerce ini bakar duit. Dan e-commerce ini tetap
berjalan seperti biasa waktu COVID gini. Kita kan nggak pernah ke mall ya jadiannya, Jessica ya. Kita kalau gatel pengen belanja apa? Buka Tokped. Iya nggak? Buka Lazada. Aku bahkan belanja border free dan lain-lain karena aku gatel pengen belanja. Nah, that's why industri media itu bagus banget. Kemudian SCMA, dia juga udah punya kayak RCTI plusnya RCTI. Dia punya media online namanya video, yaitu supaya iklan tetap bisa ditayangkan di sana jika orang menonton TV secara online. Kita bisa lihat juga PE average SMA selama ini ada 23,9. Sedangkan valuasi saat ini atau price earning ratio atau harga sahamnya, market cap-nya dibandingkan dengan earnings atau net profit perusahaan ada 9,64. Sehingga ada upside kurang lebih 2,5 sampai 3 kali lipat untuk kita bisa investasi di SCMA. Selain itu, cash flow-nya juga positif untuk SCMA, hampir 400 miliar, dan debt equity ratio-nya rendah, hanya 27%. Sehingga saya bisa sarankan SCMA dengan target price untuk investasi di harga 1.400. Dan teman-teman investasi ini jangkanya lebih panjang. Tapi kalau teman-teman udah punya capai target price yang teman-teman tentukan sendiri, misalnya dibantu oleh technical, teman-teman boleh lepas juga. Nah, ini gambar dari SCMA. Aku akan jelasin satu-satu untuk SCMA ini gimana secara teknikalnya. SCMA ini juga kemarin membentuk bullish hammer ya di bawah setelah mulai penurunan 2 hari berturut-turut. Dan kemarin diikuti dengan volume yang lumayan kencang di hari apa kemarin? Hari Rabu kemarin ya. Dan dia tertahan di Fibonacci 61. Jadi kemarin waktu di harga 770 dia ketahan secara teknikalnya. Sehingga dia berpotensi untuk mengalami peningkatan yaitu di resistennya di 860. Ini resisten pertama. 860 itu resisten di MA50. Kalau dia bisa tembus MA50, dia bisa sampai secara teknikal di 1.200. SMA is a good company. Net cash-nya ada, dia pasti bisa survive saat krisis ini. Oke, perusahaan kedua ya untuk investasi. Rokok. Karena kita lihat bahwa walaupun WFA COVID berlangsung, permintaan rokok tetap stabil. Orang-orang tetap merokok karena stres kali ya, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, untuk rokok yang secara technically lebih bagus dan harganya lebih terjangkau ya per lotnya yaitu HMSP. Dia PE average-nya 33 dan saat ini PE-nya di 13,86. Jadi masih ada upside 2 kali lipat. Tapi aku nggak bisa ngeliat itu ya. Kemudian cash flow-nya dia juga positif 17,15 triliun dan debt equity ratio-nya rendah 42,67%. Tetapi yang paling aku suka dari HMSP bukan cuma PE-nya yang saat ini lebih murah dibandingkan dengan PE average-nya dia. Dia waktu bagi dividen, baginya itu hampir 100% dari keuntungan dia itu dibagiin ke nasabah, ke investornya dia. Kenapa? Karena dia harus bagi dividennya ke parent company, yaitu Philip Morris yang ada di luar negeri. Nah, dengan dividen rasio 100%, kurang lebih dividen yield HMSP di harga sekarang lebih dari 7%. Di harga terakhir 16,35. Sehingga buat teman-teman yang mencari dividen, HMSP itu menarik. Tiap tahunnya membagi dividen lebih tinggi dari bunga bank. Tapi disesuaikan lagi dengan strategi teman-teman ya. Nah, secara teknikal HMSP gimana? Secara teknikal HMSP berpotensi membentuk pola inverted head and shoulders. Bentar. Remove all object ya. Berpotensi untuk membentuk pola inverted head and shoulders. Jadi ini kita bisa lihat. Ini garis, ini bahunya, ini kepalanya, ini bahunya agak panjang. Sehingga target price untuk jika dia membentuk inverted head and shoulder, target price pertama di 1.800 dan dia udah membentuk bullish inverted hammer kemarin, target untuk beli pertama di 1.800 dan kalau dia break, resistance selanjutnya ada di berapa ini? Di 2150 resisten pertamanya seperti itu. Tapi mungkin banyak orang yang pantang ya beli saham rokok karena kan
kan kurang sehat ya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan resiko profil masing-masing dan hati nurani masing-masing. Dan yang ketiga, yang teman-teman pasti suka, BBNI. BBNI itu bank dengan valuasi paling murah dibandingkan dengan BBRI maupun BCA, BMRI, dia paling murah dari top Big Four. Dia sampai kapanpun kita percaya bank itu masih dibutuhkan. Saya percaya BBNI, walaupun COVID, 5 tahun lagi masih ada, 10 tahun lagi masih ada. Kita percayalah, pemerintah pasti akan mempertahankan bank ini. Dan valuasinya apa? PBV average dia biasanya 1,3. Dan PBV sekarang di 0,58. Jadi upside-nya ada 2 kali lipat sampai 2,5 kali lipat dengan PI 4,58. Nah, walau BNI harganya cenderung fluktuatif, makanya nggak aku saranin untuk nabung saham, tapi aku sarankan dia untuk namanya strategi investasi saham. Dan dengan harga valuasi seperti ini, BBNI sangatlah menarik. Ini aku bisa tunjukin chartnya untuk BBNI. Nah, aku tarik lagi pakai Fibonacci ya. Kalau seorang investor, BBNI karena harga sekarang percaya dia bisa naik 2 kali lipat, harga sekarang sih cukup menarik. Cuma kalau teman-teman mau pakai teknik analisis supaya dapat harga best price-nya, teman-teman bisa masuk nih. BBNI bagus masuk di antara 3.800 sampai 3.970. Itu bagus banget. Gitu. Yes, betul, potensi NPL tinggi, tapi untuk investasi jangka panjang cukup menarik. Untuk dia mencapai misalnya PBV rata-ratanya 1,3. Untuk mencapai PBV misalnya 0,9 aja, 2 kali lipat PBV yang sekarang. Itu upside-nya cukup ada. Bisa sampai 7.000. Kalau kita melihat sebagai investasi dan kita percaya sama perusahaannya. Seperti itu. Oke? Kemudian mau lanjut strategi selanjutnya kali ya? Iya, strategi selanjutnya adalah strategi swing trading. Jadi strategi swing trading ini kita jangkanya jangka pendek. Terutama kan IHSG sekarang kita lihat nih. Aku kembali ke IHSG ya. IHSG itu sekarang cenderung sideways. Dan aku perkirakan sideways-nya itu di angka berapa? Sideways-nya saat ini berada di antara 4.600 sampai 4.800. Kalau dia turun-turunnya dari support pun, paling dalam turunnya ke 4.460. Nah, sehingga dengan bergerak sideways ini, potensi yang paling menarik, jika teman-teman banyak di rumah, bisa menggunakan strategi namanya strategi swing trading. Gitu. Jadi strategi swing trading itu apa? Strategi swing trading itu kita melihat jangka pendek dari harian sampai mingguan. Dan kita melihat secara teknik analisis, melihat supply and demand. Teknik yang kita bisa pakai ada 3 ini. Buy on weakness untuk saham-saham big caps, buy on retracement dibantu dengan Fibonacci retracement untuk saham-saham big caps, dan juga untuk saham-saham second atau third liner kita bisa pakai strategi buy on breakout. Hanya saja untuk kondisi market seperti ini yang sangat volatile, jarang saham yang ada menggunakan strategi buy on breakout. Waktu itu ada barang-barang konstruksi yang sempat kita sarankan pakai strategi buy on breakout. Contohnya waktu itu ada WSKT. Kita sempat sarankan buy on breakout di sini. Dia bentuk apa namanya? Cup and handle sama PTPP. Tetapi langka, jarang saham-saham yang punya pola-pola begini saat market sideways. Ini menarik banget ya, waktu itu kita breakout, kita call di grup Telegram Sukor, dan juga ada PTPP. Waktu itu juga bentuk buy on breakout. Tapi dalam market begini itu jarang banget yang pakai strategi buy on breakout. Ini double bottom ya di sini ya. Waktu itu kita sempat sarankan dia membentuk pola double bottom. Nanti kita akan ada kelas sendiri lagi. Nah, tetapi untuk saat sekarang ini, yang paling banyak adalah strategi buy on weakness maupun buy on retracement. Nah, saham apa sih yang menarik untuk strategi-strategi 2 ini? Mungkin saham-sahamnya kita pilih yang aman-aman dulu ya, karena nggak semua orang itu risk profile-nya agresif. Nah, ini kita ada namanya saham Astra. Astra ini menarik banget, terutama jika dia harga di bawah 3.600. Kemarin waktu di grup Sukor dan di IG saya, jadi teman-teman nanti bisa follow Instagram saya ya @bernardwijaya17. Di situ saya sering ngasih bocoran-bocoran saham apa yang harus dibeli
secara intraday. Jadi story-story saya tuh kebanyakan tentang saham, kalau enggak tentang saya nyanyi. Jadi kemarin saya sempat call si AS Astra. Kenapa? Karena dia Fibonacci-nya waktu itu udah turun Fibonacci 50. Padahal Fibonacci 50 itu yang kuat. Udah antara Fibonacci 50 sampai Fibonacci 38. Nah, untuk Astra menarik banget. Dia beli di antara harga 3560 sampai 3670. Menarik banget. Target price-nya berapa? Target price-nya bisa di 3760 maupun bisa di 3900. 3760 bisa jual bertahap, 3960 bisa jual semuanya. Nah, ini. Saya tulis ya. Astra bisa beli di 3650 atau below. TP1-nya 3760, TP2 3890, TP3 4100. Cuma saran aku TP1 jual separuh, TP2 jual semua. Karena saat ini market masih sideways. Ini seperti itu. Dan selanjutnya saham yang menarik lagi adalah Cepin. Cepin itu saham ayam-ayaman. Nah, saham ayam-ayaman itu gimana? Saham ayam-ayaman. Jadi kan kita mau lebaran. Jadi biasanya permintaan akan ayam naik. Kalau secara fundamentalnya ceritanya begitu. Tetapi itu juga bisa tergambar di namanya chart. Teknik analisis itu bisa prediksi harga saham berdasarkan chart. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya tarik Fibonacci-nya. Dia tertahan di Fibonacci berapa nih? 38,2 di harga 4250. Dia sempat tertahan di sini ya. Dia waktu tanggal 13 April juga tertahan di sini dan sekarang dia tertahan di 4250 juga. Jadi ini sangat menarik dan kalau dari sisi pola dia baru aja ngebreak pola double bottom. Di sini dia break double bottom. Dia terbang ya. Terus dia retrace lagi. Dan dia masih bentuk higher high, higher low. Kalau kita tarik garis trend line seperti ini. Jadi kita masih ada upside untuk saham Cepin. Nah, Cepin bisa masuk berapa? Cepin bisa masuk di harga 4350 atau below dengan target price pertama 4610, target price 24955 dan selanjutnya. Ini 5100 ya, bukan 4100. Dan Cepin ini lumayan menarik karena fluktuasinya ya. Kalau buat trading dia lumayan fluktuatif. Nah, oke, kurang lebih bocorannya seperti itu, Jessica. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih, Jessica? Aku mau ingetin orang-orang yang baru masuk ya. Jadi untuk tadi kan ada 3 ways to invest. Pertama, yuk nabung saham. Yang Bernard rekomendasiin tuh BBRI sama BCA. Kalau Yes. kedua, caranya itu investasi. Terus stoknya itu SCMA, HMSP, dan BBNI. Lalu yang Yes. terakhir untuk swing trading, Astra dan Cepin. Yes, betul Oke. banget. Buat teman-teman yang penasaran untuk saham apa bisa tulis di chat ya. Tadi Oke. ada banyak yang nanyain ICBP gimana, Bernard? ICBP. Oke, aku cek ya secara teknikal. ICBP kalau untuk investasi valuasinya lebih murah dari Unilever. Untuk investasi ya. Nah, tapi kalau untuk secara teknikal saya cek. Dia bergeraknya sideways. Sideways banget ya. Untuk si saham ini. Ini saya pakai aplikasi Spotnya. Spot itu aplikasinya Sukor Persoalan Trading. Jadi teman-teman bisa daftar di eform.sukorsekuritas.com. Kalau teman-teman tertarik untuk buka rekening saham di Sukor supaya bisa aku pantau terus nih. Aku bantu teman-teman untuk sukses di pasar saham. Nah, ini aku lihat. Untuk ICBP lumayan menarik ya. Dia berapa kali menguji Fibonacci 61,8 di 9614. Jadi bisa beli teman-teman di dekat-dekat 9600 ini. Ini udah harga bagus sih sebenarnya untuk ICBP dan dia membentuk candle inverted hammer di bawah. Ini penanda dia kemungkinan besar dia akan berbalik arah. Seperti itu. Dan potensinya dia membentuk pola cup and handle.
seperti ini. Ada peluang membentuk cup and handle dengan retracement sampai di 61 karena udah teruji ya. Sebelumnya di sini ketahan. Jadi ICBP menarik juga untuk beli. Dan secara stokastik dia juga udah di bawah 20, udah oversold. Artinya udah jenuh untuk beli. Jenuh untuk jual, udah jenuh untuk jual. Jadi orang cenderung akan beli dan target price-nya teman-teman bisa jual bertahap di resisten kurang lebih di 10.100 sampai 10.400. Teman-teman bisa jual di situ. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, tadi juga banyak yang nanyain soal Telkom gimana? Sama BMRI. Telkom dan BMRI. Telkom ini menarik. Jadi Telkom ini merupakan salah satu yang terdampak bagus dengan adanya Corona. Tetapi kenapa aku nggak rekomendasikan tadi? Karena dia naiknya rally-nya udah lumayan ke harga dia sebelum dia turun dalam. Ini aku tunjukin. Dia dulu Telkom Maret itu sempat 4.200. Nah sekarang dia dibandingkan saham-saham big cap lainnya dia naiknya udah keduluan lah. Dan dia tertahan di MA 100-nya dia. Dia tertahan di 3.300. Rekomendasinya gimana? Aku cek dulu Fibonacci-nya ya. Kalau bisa nunggu, saran aku bisa beli bertahap di 3.130 atau 3.030. Karena dari sisi grafik pun waktu di puncak sini dia udah menunjukkan dia overbought, udah jenuh beli, dia udah mengalami penurunan. Jadi ntar di ekspektasi kalau di bawah ini udah mendekati angka 20 dan dia udah dekat supportnya di 3.120 atau 3.040, kita bisa beli. Karena menurut aku si Telkom ini masih fasenya sideways, masih di situ-situ aja, seperti itu. Asetnya udah nggak banyak lagi sejak sebelum dia turun, gitu. Oke, ini kita ada 15 menit lagi nih. Mungkin Bernard bisa summarize dulu kali ya, sebelum kita question and answer lagi. Oke, jadi summary-nya gini teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh takut berinvestasi, karena untuk investasi itu di masa krisis seperti ini merupakan peluang, Jessica. Banyak orang kaya yang lahir di krisis-krisis seperti ini. Contohnya, di tahun 98 ada namanya Lo Keng Hong. Lo Keng Hong menjadi investor sukses karena dia beli UNTR, saham yang sangat murah waktu itu, dan harganya bisa naik ribuan kali lipat, dan dia bisa menjadi triliuner. Di bulan atau di tahun 2008 ada namanya investor atau trader, lebih tepatnya Alan May. Dia sempat rugi ratusan juta gara-gara trading saham nggak punya plan. Tetapi gara-gara krisis 2008 dia belajar keras, belajar teknik analisis, belajar support resistance, belajar Fibonacci. Dia bisa menjadi seorang trader sukses yang menginspirasi banyak orang. Jadi banyak orang sukses yang lahir dari krisis ini. Jadi teman-teman manfaatkan peluang ini. Dan buat teman-teman bisa ada 3 strategi yang bisa pakai. Teman-teman bisa pakai strategi nabung saham, yang sibuk, nggak sempat ngurusin saham, karena masih harus ada daily activity tiap harinya. Cukup BRI BCA aja. Di harga-harga yang telah saya tentukan tadi, nanti teman-teman bisa lihat IG Live yang kita save ini. Yang kedua, bisa investasi. Beli saham yang valuasinya rendah, beli saham yang perusahaannya bagus, dan yang bagi dividennya lumayan royal. Dan yang ketiga, yang paling challenging, yaitu strategi swing trading. Required time, required waktu untuk analisis, tapi menarik, terutama saat trading di saat market sideways seperti ini. Di mana market saat ini supportnya di 4.600 ya teman-teman, dan support selanjutnya 4.460, dan resistennya di 4.800. 3 titik itu yang teman-teman harus perhatikan. Kalau terjun di bawah 4.460, ini bisa membentuk double bottom. Begitu. Oke, mungkin sebelum balik ke pertanyaan-pertanyaannya lagi, aku mau tanya dong, teman-teman kira-kira tertarik di topik-topik apa lagi nih kalau kita mau bikin webinar tentang pasar saham ini? Ditulis di komen aja ya. Oke, selanjutnya balik lagi karena banyak yang nanyain soal saham-saham. Tadi ada yang nanyain BMRI gimana ya, Bernard? Oke, BMRI itu salah satu bank yang oke juga ya, yang untuk diinvestasikan. Cuma itu pilihan terakhir kalau saya. Tetapi dia juga menarik sih.
saya cek Fibonacci-nya. Teman-teman bisa manfaatkan menggunakan Fibonacci. Nah, dia menarik jika beli di dekat Fibonacci 23,6. Jadi harga sekarang itu udah cukup menarik. Karena biasanya Fibonacci 23,6 ini dia mantul. Yaitu di harga berapa? Di harga sekitar 4.170 maksimal. Boleh beli. PMRI maksimal 4.170. Target price-nya berapa? 4.170 untuk swing trading. Bisa target price-nya di resistennya di sekitar 4.450 maupun di Fibonacci 50. Di sekitar 4630. Bisa jual separuh-separuh. Seperti itu. Dan untuk saat ini BMRI jika dibandingkan bank lain, aku lebih saranin dia pakai strategi swing trading. BRI BBCA bagus untuk swing trading juga, tapi bisa untuk jangka panjang juga. Untuk strategi nabung saham, BBNI bisa swing trading juga, cuma aku lebih saranin pakai strategi investasi. Dan BMRI ini kalau menurut aku lebih bagus untuk pakai strategi swing trading. Tapi untuk investasi juga bisa sih. Cuma kalau dibanding bank lain, ini pilihanku yang keempat. Seperti itu. Oke, ini banyak pertanyaan yang tadi udah dibahas, jadi mungkin nanti kalau mau nonton lagi bisa di nonton ulang ya. Nanti kita bakal save live ini. Oke, mungkin karena waktunya tinggal 10 menit, Bernard bisa nggak kasih tips orang yang beginner nih yang baru mau invest di saham, gimana caranya, dan kalau mau ke sukor sekuritas juga gimana cara apply-nya? Oke, jadi teman-teman kalau mau masuk di saham pertama kali harus namanya buka rekening saham. Kalau teman-teman coba belajar nggak buka rekening saham, nggak praktek, nggak akan ngerasain gimana cara jadi swing trader, caranya investasi maupun caranya nabung saham. Caranya gampang, tinggal buka di e-form.sukorsekuritas.com dan nanti teman-teman bisa buka petunjuknya di YouTube Sukor. Di YouTube Sukor itu kita lengkap banget, kita ada edukasi bagaimana buka rekening saham. Nah ini aku tunjukin. Kita buka rekening saham, kita ada petunjuknya. Dan banyak edukasi juga di sini, teman-teman bisa belajar. Nah ini, bagaimana cara buka rekening online di Sukor Sekuritas, ikutin petunjuknya aja. Dan tenang aja, kita fee jual belinya murah banget, hanya 0,15, 0,25, dan nggak ada monthly fee. Teman-teman juga gratis masuk ke grup Telegram Sukor Sekuritas di Sukor Trading Club dan Sukor Trading Channel, yang kita akan kasih rekomendasi secara real time oleh technical analis saya, ada namanya Aldrino dan juga Hendriko, dan juga saya sesekali saya kasih info-info juga ke grup itu supaya teman-teman bisa invest maupun trade saham itu dan mendapatkan profit seperti itu. Dan kemudian setelah teman-teman buka rekening kurang lebih jadi 2-3 hari masuk ke Telegram, jangan lupa subscribe YouTube channel Sukor juga, karena di YouTube channel Sukor ini kita banyak edukasi. Yang paling laris itu edukasi tentang penggunaan aplikasi online trading. Jadi kan banyak yang nanya saya tuh DM. Kok Bernard gimana caranya pakai spot? Masuk aja ke spot training ini. Aku bakal jelasin secara detail pakai online trading aplikasinya gimana, cara pakai technical analysis dan lain-lain, semua ada di sini. Seperti itu. Jadi tadi ada yang nanya, sorry Bernard, minimal open rekeningnya berapa ya? Rp100.000. Kita benar-benar pengen support milenial untuk sukses di saat krisis ini. Start small, baru nanti teman-teman bisa upgrade secara bertahap modal teman-teman. Ini ada yang bilang tentang money management tuh Jessica. Mungkin kita next bisa training tentang money management nih. Iya boleh. Aku tadi udah list down juga banyak banget topik-topik rekomendasinya. Bisa automatic order nggak? Bisa banget. Saya sering pakai automatic order. Biasanya waktu buy on breakout atau buy on weakness. Misalnya Astra, saya kasih bocoran. Astra saya ada auto order tiap harga di bawah 3.600 saya masuk. BBNI saya ada auto order tiap harga 3.800 di bawahnya saya masuk. Itu dua bocorannya. Itu saya pakai auto order itu. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya, kita ganti sekuritas bisa nggak ya? Bisa kok ganti sekuritas, tinggal ntar buka di Sukor, habis itu ntar bilang ke broker sebelumnya pindah barang. Nanti ntar otomatis pindah ke barang teman-teman yang ada di Sukor, seperti itu. Oke, thank you banget Bernard. Sepertinya hari ini udah cukup banget, very insightful talk. Thank you banget teman-teman yang udah ikut talk ini. Nantikan talk kita yang selanjutnya ya, yang pasti juga sangat bakal jadi insightful juga. Yes, jangan lupa follow Apiari juga nih.
Karena Apiari ini Iya. benar-benar punya visi misi untuk empower people di saat COVID gini. Sehingga nanti waktu COVID udah beres, co-working space-nya buka, kita datang training bareng-bareng aja di Apiari. Saya juga bakal ngisi di sana. Gitu Iya, thank you ya. banget. Iya, Sama-sama tolong Jessica. guys, jangan lupa di follow ya Piari Coworking. Kita juga bakal ada event banyak banget. Minggu depan tuh kita kayak ada setiap hari ada satu event gitu. Yes. Jadi follow meetup kita dan follow Instagram kita. Yes. Thank you. Thank you banget Jessica. Thank you semuanya. Thank you banget Mudah-mudahan banget. belajar Thank you